Halo guys, gue Tanaka dan pada video kali ini kita akan ya mungkin kalian bakalan ngedengerin suara-suara kayak ya kurang lebih kayak gitu. Nah, pada video kali ini buat kalian yang suka F1 pastiin lihat dari awal sampai akhir karena cerita ini tuh seru banget. Gue bakalan ngebahas tentang seorang desainer F1 yang bernama Adrian Newey. Ini keren banget, mulai dari sejarah yang dulu sampai sekarang, sejarah kelamnya dan prestasinya emang gila-gilaan banget. Dan video kali ini tuh beda banget dari pembahasan kita sebelumnya. Biasanya kita itu ngebahas seputar GDM lah, ajang balap lah, spesifikasi mobil lah. Cuman kali ini beda banget. Gue bikin video ini seseru mungkin buat kalian yang nggak suka F1 ataupun belum suka F1 jadi suka F1. Ya intinya gue pastiin video ini seru banget. Jadi langsung aja ke pembahasan. Gue pengen kalian itu ngebayangin gitu ya kan, asik. Lu punya tim F1 lah yang beneran lagi OP-OP-nya. Lu menangin 21 dari 22 balapan. Dan pembalap lu otomatis punya skill yang bisa dibilang di luar nalar. Dan orang dibalik semua itu, dia mutusin buat cabut. Ya kayak gitu rasanya. Nah, itu yang lagi kejadian sama si Red Bull. Nama orang itu adalah Adrian Newey. Tapi tunggu dulu, ini tuh bukan sekedar orang pindah kerja. Tapi ini tuh bukan kayak pembalap ganti tim biasa. Tapi ini kayak ibarat kata Albert Einstein keluar dari NASA, terus gabung ke startup yang baru punya satu roket gitu ya kan. Ini gila banget sih. Red Bull yang udah ditinggal, Ferrari yang udah ditolak, tapi Aston Martin yang justru dipilih gitu ya kan. Pertanyaannya yang pertama, kenapa? Yang kedua, apa yang bikin Newey, orang yang paling jenius di pedok, melangkah ke tempat yang bahkan musim lalu aja struggle dapat podium? Yang ketiga, ada yang salahkah sama si Red Bull? Yang keempat, atau ada rencana gila yang lagi disusun Aston Martin buat 2026? Nah, jadi di video kali ini kita bakal bongkar semuanya. Sejarah karir Newey dari awal sampai detik ini. Kenapa dia penting banget di dunia F1. Kenapa dia keluar. Kenapa dia pilih Aston Martin. Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat masa depan Formula One. Duduk manis, pegang cemilan karena lu bakal gue ajak bahas desainer F1 Adrian Newey. Mulai dari sejarahnya dulu nih ya. Nama lengkapnya Adrian Martin Newey. Lahir tahun 1958 di Inggris. Dari kecil otaknya itu udah full engineering. Saking penasaran dan isengnya, dia sempat diskors dari sekolahan gara-gara bikin sistem speaker sekolahan itu rusak. Bukan karena ribut atau bolos loh ya, tapi karena kebanyakan ngulik elektronik. Gokil. Di masa mudanya, beliau kuliah di University of Southampton, jurusan Aeronautical Engineering. Ilmunya otomatis kepake semua, karena abis lulus dia langsung masuk ke dunia balap. Bukan langsung ke F1 gitu ya kan, tapi ke IndyCar. Tahun 1985, mobil desain pertamanya menang di Indy 500. Langsung juara di debut. Itu bukan hoki, tapi itu level jenius. Oke, kita lanjut ke tahun 1988. Dia tuh mulai naik ke kelas Formula One bareng tim March Engineering yang waktu itu berubah nama jadi Lighthouse Racing. Nah di sini dia mulai paham betapa pentingnya terowongan angin. Ya kayak wind tunnel lah kayak gitu. Ya literally dia belajar ngatur aliran udara kayak lagi mainan simulator cuaca. Nah di sini dia juga ketemu sama Mario Illien, pendiri Ilmor Engineering, yang kelak bakal bantu Newey lagi di masa depan. Jadi bisa dibilang Newey itu gak cuma jenius sendiri, tapi juga jago bangun koneksi teknikal yang solid. Fun fact-nya, mobil pertama yang didesain si Newey di F1 itu sebenarnya gagal total di beberapa race awal karena tim salah pasang rake angle-nya atau sudut kemiringan mobil depan belakang. Tapi waktu setupnya bener, ya mobil itu tiba-tiba melesat dan ngagetin semua pedok. Dari situlah namanya mulai diperhatiin. Lanjut ke 1990-an.
dia pindah ke Williams F1. Disinilah reputasinya naik ke langit. Dia kegigit lidahku. Dia kerja bareng sama si Patrick Head dan bareng-bareng ngebangun Williams jadi tim paling mematikan di era awal 90-an. Tahun 1992, FW14B jadi masterpiece pertama. Mobil itu pakai active suspension system yang bisa dibilang canggih banget lah di masanya. Nah, dan dibawa Nigel Mansell ini jadi juara dunia. Mobil ini menang 10 dari 16 balapan di musim itu. Intinya dominasi total. Tapi sayangnya di ban. Nah, kalau kalian penasaran kenapa di ban, sebelumnya udah pernah gue bahas. Kalau kalian penasaran ya bisa pencet tombol kanan atas lah ya kalau kalian penasaran gitu ya kan. Nah, sebenarnya ada sisi kelamnya si Newey ini coy. Jadi ceritanya di tahun 1994, mobil Williams yang didesain si Newey jadi tempat terakhir Ayrton Senna balapan. Senna itu meninggal di GP Marino. Ya, jadi Newey itu sempat dituntut pidana di Italia atas kematian itu bareng beberapa orang dari tim. Tapi akhirnya dia bebas setelah proses hukum panjang sampai 2005. Dia pernah bilang itu masa tergelap dalam hidupnya. Dan sampai sekarang pun dia masih kebayang soal itu. Lanjut ke tahun 1996. Dia cabut dari Williams ke McLaren Mercedes-Benz. Alasannya simple tapi dalam. Walaupun dia udah punya otoritas teknik, dia merasa nggak bisa banyak pegang arah tim secara keseluruhan. Jadi dia tuh bilang, gue pengen tempat yang ngedengerin ide gue secara utuh. Ya kurang lebih kayak gitulah kira-kira. Di McLaren, dia rancang MP413 buat Mika Hakkinen dan langsung juara dunia di tahun 1998 dan terus pertahanin gelar di tahun 1999. Gokil. Tapi di balik semua itu sebenarnya ada drama kecil. Jadi di tahun 2001 dia tuh nyaris pindah ke Jaguar Racing karena ditawarin proyek plus bonus. Ya, katanya lu boleh bantu desain yacht buat America's Cup kalau lu bosen sama F1. Tapi ditahan sama Ron Dennis terus dibatalin. Ya, Jaguar bahkan sempat mau tuntut McLaren karena dianggap ngerebut balik Newey. Tapi ya selesai damai. Asal McLaren mau keluarin beneran. Akhirnya tahun 2006 Newey beneran pindah ke tim yang waktu itu belum terlalu dianggap serius. Namanya Red Bull Racing. Banyak yang bilang ini karir step down, tapi nyatanya itu awal era baru. Oh ya, fun fact-nya, Newey itu juga suka banget sama mobil klasik dan bahkan pernah ikut balapan Le Mans klasik. Tapi pas balapan tahun 2007 dia itu nabrak. Ya, literally kecelakaan dan nabrak. Abis itu sama si Red Bull langsung dilarang ikut balap-balapan lagi. Mereka itu bilang, otak lu lebih penting daripada cat mobil. Ya, jadi dari Leyton-House, Williams, McLaren sampai Red Bull, Newey itu selalu ninggalin jejak. Bukan cuma karena trofi, tapi juga perubahan. Tahun 2006, Red Bull ambil keputusan besar, narik Newey dari McLaren dan hasilnya revolusi. Tahun 2009, RB5 jadi breakthrough car. Inovasi seperti blow diffuser bikin mobil mereka nggak tersentuh. Lanjut 2010 sampai 2013, Red Bull sapu bersih gelar. Vettel 4 kali juara dunia. Tapi jangan salah, ini bukan cuma skill Vettel. Mobilnya RB6, RB7, RB9 dan semua itu masterpiece. Newey paham betul gimana bikin mobil yang cocok sama gaya balap Vettel. Agresif di entry, stabil di mid corner.
Bahkan ketika era hybrid dimulai dan Red Bull mulai sempat turun, ya Newey tetap jadi otak di balik transisi mereka. Di tahun 2021, RB16B lahir, RB18, RB19, dan RB20. RB20 kan 2024 ya? Ya, akhirnya sebenarnya Ferrari itu udah goda Newey dari tahun 90-an lah. Bahkan sempat ngasih kontrak gede banget. Tapi Newey bilang, dia takut bukan sama Ferrari, tapi sama tekanan budaya di Maranello. Terus kenapa Aston Martin? Jawabannya ada dua kata, Lawrence Stroll. Miliarder Kanada ini punya ambisi gila. Udah punya fasilitas baru lah di Silverstone. Rekrut Dan Foles ex Red Bull dan rekrut Eric Blandin ex Mercedes-Benz. Sekarang tambah Newey. Ini bukan sembarang tim. Aston Martin udah invest gede itu dan butuh otak utama buat menyatukan semua. Dan siapa lagi kalau bukan Newey gitu ya kan. Nah, begitu sih masuknya Aston Martin. Newey nggak langsung gambar mobil 2025, tapi dia mulai menyusun blueprint struktur teknis tim. Dia bakal bantu pengembangan mobil 2026 pas regulasi mesin baru dan aerodinamika dirombak total. Ini momen emas karena semua tim bakal mulai dari nol lagi. Kalau Aston Martin bisa eksekusi tepat dan bisa dibilang bisa aja mereka jadi Red Bull baru gitu ya kan. Dan jangan lupa Honda juga akan jadi supplier mesin mereka. Artinya kombinasi Honda Newey yang dulu sukses di Red Bull kemungkinan besar bisa kejadian lagi. Kondisinya sekarang mirip-mirip 2006 lah waktu Newey masuk Red Bull. Semua orang ngeremehin, tapi 4 tahun kemudian mereka juara dunia. Bisa jadi Aston Martin sekarang kayak Red Bull dulu, underdog yang diam-diam siap nyalip semua orang. Tapi ya tantangannya gede, mereka harus ngebentuk kultur kerja baru, ngimbangin ekspektasi fans, dan bikin mobil yang bisa konsisten. Apakah Newey bakal sukses lagi? Atau ini bakal jadi proyek nostalgia doang? Kita tunggu. Adrian Newey ke Aston Martin itu bukan sekedar transfer teknikal, tapi sinyal bahwa F1 siap harus masuk ke era baru. Apakah ini awal kejatuhan Red Bull? Apakah Aston Martin bisa bangkit? Kita belum tahu, tapi satu hal yang pasti, ketika Newey mulai gambar, semua tim harus siap-siap gemeter. Segitu aja, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.